Kemudian di antara perusak akidah seseorang adalah ilmu kalam, ilmu filsafat. Filsafat kata Syekh Hamud At-Tuwaijiri ini dari dua kata, filsun dan sifhun. Ini asal filsafat. Ya. Filsun artinya al-kashf, penyingkapan. Sifhun artinya al-mastur. Maka filsafah artinya kashful mastur, menyingkap sesuatu yang tersembunyi dengan akal. Dengan bahasa lain adalah ilmu yang dibangun di atas akal. Itu bahasa mudah yang untuk dipahami oleh orang awam. Filsafat. Kalam, ilmu kalam definisinya secara umum adalah setiap pembicaraan tentang agama Allah dan terkhusus masalah akidah dalam bab asma wa sifat bukan dengan dasar Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu dinamakan ahlu kalam. Dan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat umumun khususun mutlak. Setiap ilmu kalam sudah pasti, setiap filsafat sudah pasti sudah dikatakan ilmu kalam, tapi setiap ilmu kalam belum pasti filsafat. Termasuk awal mula terjadinya kesesatan dan penyimpangan dalam akidah kaum muslimin adalah semenjak diterjemahkannya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Dan terkhusus di saat Ma'mun berkuasa sebagai khalifah di masa Imam Ahmad saat itu. Setelah dia mati dilanjutkan oleh penguasa setelah yang bernama Mu'tasim. Setelah itu dilanjutkan oleh Al-Wathiq Billah atau Al-Mutawakkil. Sampai datang ya, setelah itu Al-Wathiq Billah. Kemudian dia mulai memuliakan para ulama. Bayangkan, karena akidah filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka Ma'mun terpengaruhi dengan akidah yang menyimpang dari ulama su yang ada di masa itu, dan diantaranya adalah Ibnu Abi Duad. Dia mendeklarasikan Al-Quran makhluk. Dan yang tidak mau mengucapkannya dan tidak mau meyakininya dari para ulama ditangkap, disiksa, dipenjara. Ada di antara ulama mengucapkannya karena terpaksa demi menyelamatkan nyawanya dan anggota keluarganya. Ada yang mengucapkannya terang-terangan Al-Quran makhluk karena terpaksa. Dan Allah memberikan uzur ke orang yang terpaksa, seperti Ammar bin Yasir pernah mengucapkan kata-kata kufur sampai membuat sebagian para sahabat Nabi meragukan keislaman beliau setelah terbunuhnya ayah dan ibunda beliau di depan matanya. Dan ibunda beliau mati dalam keadaan, mohon maaf, ditombak kemaluannya oleh Abu Jahal dengan tombak yang ada di tangannya. Maka sisa Ammar, beliau pun mengucapkan kata-kata kufur yang mereka paksakan sampai sebagian para sahabat Nabi mulai meragukan keislaman beliau, sehingga turun ayat Allah dari surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa dan hatinya masih tetap nyaman, tentram dengan keimanan. Nah, sebagian ulama asal itu mengucapkan karena terpaksa, karena ancaman pedang penguasa. Sebagian ulama ada yang bertauriah. Tauriah itu kata bersayap. Ketika ditanya bagaimana pendapat tentang Al-Quran, makhluk bukan? Ini salah jawab, pedang nih. Maka sebagian mereka mengatakan Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, Al-Quran, semua ini makhluk. Maksudnya semua ini 5 jariku ini. Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, semua ini wahai Ma'mun adalah makhluk semua ini. Bagus. Pergi kamu. Padahal maksudnya semua ini jari jemari. Tauriah. Imam Ahmad memandang diri beliau tidak boleh bertauriah karena beliau seorang ulama yang memiliki ribuan murid, seorang tokoh yang ditokohkan kaum muslimin, dan beliau berpendapat kalau semua ulama mengucapkannya karena terpaksa atau bertauriah, ini akidah bisa rusak. Tidak ada yang menjaga akidah ini, maka beliau bertahan untuk tidak mengucapkannya sehingga beliau dipenjara 4 periode lamanya. Setiap hari beliau dicambuk, dan cambuk yang diberikan ke punggung beliau seandainya diberikan kepada unta yang sedang berdiri akan jatuh tersungkur. Dan tidaklah beliau keluar dari penjara kecuali tulang rusuk beliau semuanya sudah patah. Saking seringnya beliau dicambuk dalam penjara. Dikeluarkan lagi, dicambuk lagi, ditambah lehernya. Setelah dicambuk, Imam Ahmad, Al-Quran itu makhluk bukan, cambuk lagi, dicambuk lagi.
Al-Quran makhluk bukan. Beliau kembali mengucapkan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, dicambuk lagi. Dan ada cerita yang sangat indah dari Imam Ahmad, bahwa di penjara ada seorang yang dia bukan ulama, tetapi menjadi sebab Imam Ahmad ya, terjaga semangatnya dan termotivasi. Seorang yang dia dipenjara dan dicambuk oleh makmun karena sering minum khamar. Jika saya tidak salah ingat namanya Abu Khaythamah. Dia mengatakan, wahai Imam Ahmad, sabar ente. Ane aja sabar, padahal ane dicambuk karena minum khamar. Masa ente dicambuk membela agama Allah tidak sabar? Ini kata Imam Ahmad orang yang sangat ya, memberi pengaruh terhadap semangat ketika di penjara. Sehingga ketika Imam Ahmad dikeluarkan dan kemudian dimuliakan oleh khalifah di periode keempat, dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Imam Ahmad. Kita kembali lagi kepada masalah filsafat dan ilmu kalam. Semenjak filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka berbagai penyimpangan akidah terjadi. Kalimat istawa ditakwil dengan istawla. Mereka mentakwil dan menolak sifat-sifat zatiyah Allah dan beberapa sifat fi'liyah Allah dengan alasan enggak masuk akal, dengan alasan yang jika diikuti kita akan menyalahkan para sahabat Nabi dan para ulama tabi'in serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan setelah itu. Nah, karena ilmu filsafat, sebagian orang ingin membela ilmu filsafat. Ketika disampaikan kepadanya ucapan ulama salaf yang mencela ilmu filsafat dan ilmu kalam, sebagian orang berkata, oh beda ilmu filsafat dulu dengan sekarang. Seperti sebagian orang yang mengatakan beda Syiah dulu dengan Syiah sekarang katanya. Ya. Maka kita katakan kalau filsafat di zaman Imam Ahmad saja sudah hancur dan rusak, apalagi zaman sekarang. Karena walladzi nafsi biyadihi la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun min. Karena tidaklah datang suatu masa kecuali masa yang datang berikutnya lebih rusak daripada ini sebelumnya. Nah, sehingga terjadi berbagai penyimpangan dalam bab akidah, ya. Dan terkhusus dalam bab asma wa sifat. Mereka menolak sebagian sifat zatiyah Allah dan sebagian sifat fi'liyah Allah hanya dengan alasan yang itu semuanya kembali kepada filsafat. Menolak istiwanya Allah dengan alasan tidak masuk akal. Kalau kita menisbatkannya kepada Allah, maka itu akan menyerupakan Allah dengan makhluknya, sehingga mereka mentawilnya.